sing this song with me. Sing You Are God. Come on. You are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, and we won't stop. Give it all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. Sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Come on, everybody, clap your hands for him, because he has boundless love for us. Amen. Say it with me, boundless love. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all we got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Come on, everybody, clap your hands. You want to lift them up, amen? Let's sing, we lift you up. Lift you up, Papa. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Come on, everybody, clap your hands. We wanna sing to you, Lord. Sing to you, come on. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita kepadanya. Karena kita tahu bahwa kita milik Tuhan dan bukan milik yang lain. Dan kita tahu bahwa Dia ada di dalam kesesakan kita dan di dalam sukacita kita. Hari ini kita mau berserah kepada Dia. Sebab kita milik Dia. Sama-sama katakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu, karena pengorbanan
jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Karena pengorbananmu Bapa, ku bisa hidup. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganmu Kau tahu Bapa. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Tuhan, Kau pegang setiap musim di dalam hidup kita, Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kita. Jesus, help us understand that we are yours. Help us understand that you are a God that is bigger than all our problems. You are a God that is bigger than everything. And you have never left us. You have always been there in every season, through everything. Help us surrender, Lord. Help us understand that we cannot do it on our own. Help us understand that we cannot do it with our own strength. Help us understand that our life is in your hands and not in our own hands. Help us so that you may be the highest authority in our hearts, Lord. Help us so that we may not be full of ourselves, Lord. But we want you to rule our heart, Lord. Please help us. Lord, today we want to worship you with all we can, with all we have. Kita mau sembah Tuhan dengan apa yang kita punya. Tolong kita, Tuhan. Please guide us, Lord. Please lead us, Lord, to your love.
Iya. Pernah. Pernah. Pernah? Pernah. Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah. Tidak. Karena menurut aku mau menolong itu bukan karena views, tapi karena aku mau membantu. Saya ingat aku sih enggak. Masih? Iya. Pastinya mau. Masih. Masih mau? Iya. Masih? Masih. Masih. Pastinya. Masih mau walaupun kadang-kadang ngerasa kesel. Masih. Masih dong. Masih mau bantu. Iya, karena membantu itu bukan untuk views, tapi untuk kebaikan kita dan kita melayani Tuhan. Masih. Tidak. Pernah? Pernah. Pernah pas waktu nolong temen pas jatuh. Pernah. Waktu SMP. Waktu itu aku bantu dia ngajarin pelajaran gitu. Tapi ya udah dia cuek gitu. Karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain yang tidak menolong dan rasa ingin dipuji. Karena menurut aku secara manusiawi manusia suka dipuji dan kadang ya emang kebanyakan orang menolong lebih untuk dipuji Kak, bukan untuk beneran mau menolong. Supaya dia bisa dikenal orang baik kalau dia itu baik. Karena manusia itu maunya itu dihargai, tapi kadang-kadang manusia itu nggak suka ngehargain balik. Karena manusia maunya itu dilihat dari baiknya aja gitu. Mungkin terkadang kita tidak benar-benar saling mengasihi. Kita hanya takut tidak dianggap oleh orang lain. Menarik banget ya yang teman-teman kamu bilang. Pertanyaannya, kalau nggak ada Instagram, masih mau nolongin nggak? Kalau nggak ada yang lihat, masih mau nolongin nggak? Kalau nggak ada yang tahu, masih mau melayani nggak? Kalau yang kamu bantuin nggak bilang terima kasih, masih mau bantuin dia lagi nggak? Pertanyaan tadi lebih dalam dari yang kita kira loh. Karena kenapa? Ternyata kebanyakan dari kita melakukan kebaikan bukan karena memang mau melakukan kebaikan. Karena kebaikan kita ternyata juga kebutuhan untuk dilihat. Bahkan juga di bagian itu ada kebutuhan untuk dianggap. Supaya orang tahu kalau ada kita loh, supaya orang tahu kalau kita ini baik loh, dan lain-lain. Dan dunia ngejarin kalau nggak ada yang lihat, ngapain dilakuin apa yang baik? Ya nggak sih? Pernah dengar kayak gitu nggak? Kalau nggak ada yang lihat mah ngapain? Tapi justru kalau ada yang lihat, baru deh baik banget. Tapi firman Tuhan bilang bahwa tentang kerajaan Allah yaitu gini, Bapamu yang di surga itu melihat kamu loh, melihat yang tersembunyi. Tapi yang menarik, manusia melakukan banyak hal untuk dilihat. Setuju nggak sama Kak Felix? Dari mana Kak buktinya? Buktinya apa-apa posting. Ya nggak sih? Lagi ada di sini posting. Lagi makan ini posting. Supaya seluruh dunia tahu kamu makan yang enak. Kamu lagi liburan di mana. Kan itu yang dilakuin. Upload liburan. Upload makanan. Upload pencapaian. Upload. Dan iya nggak sih? Dan kadang bahkan kebaikan kita pun kita upload. Kenapa? Karena jauh di dalam hati kita sebagai manusia, ini manusia semua kan ya. Jauh di dalam hati kita semua punya kerinduan untuk dianggap, untuk dihargai, untuk diakui, untuk puji. Dan pergumulan itu seperti yang Paulus sedang gumulkan di Korintus, di 2 Korintus 9.
Bukan soal memberinya, tapi soal hatinya. Hati dibalik memberi. Ingat ya, Kak Felix ulang kali bilang bahwa Tuhan nggak hanya lihat, nggak hanya menilai apa yang kita lakukan, tapi Tuhan juga melihat mengapa kita melakukannya. Jadi bukan sekedar apa yang kita lakukan, tapi juga mengapa kita melakukannya. Karena ternyata kadang kita memberi sih, tapi sebenarnya nggak benar-benar memberi. Kita sebenarnya sedang cari pujian, cari validasi, cari pengakuan, cari ucapan terima kasih, cari deh. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu. Belajar apa, Kak Felix? Mau tahu nggak? Kita akan belajar sesuatu, yaitu apa sebenarnya arti dari memberi yang berkenan buat Tuhan. Apa ya? Dan sebelum lanjut lebih jauh, kita lanjutin dulu ya. Ada sketsa dari teman-teman kalian saksikan dulu. Yes, gue lapar banget nih, belum makan. Hah, serius? Wait, jangan dulu. Ulangin ya kata-katanya. Wait. Serius? Ulang, kurang serius mukanya. Lebih sedih lagi. Ayo dong, lebih sedih lagi. Mas, mau beli dong satu. Boleh dong. Bentar ya, saya hot videonya sama bumerang dulu. Oke. Makanan lezat. Silakan. Oke. Ya, makasih ya. Yeah, thank you. Oke guys, sekarang aku mau kasih makanannya nih ke teman aku. Nih buat kamu. Makasih. Oke, dadah. Kok viewers gue dikit ya? Capek jadi orang baik, gak ada yang apresiasi. Gue nggak tahu siapa yang bantu gue, tapi gue bersyukur banget ke Tuhan. Nyatanya Tuhan masih sayang sama gue ya. Kadang kita tidak sedang memberi, kita sedang membeli validasi. Dari cerita tadi, pertanyaannya bukan apakah kita memberi. Bener gak sih? Karena kita semua pasti pernah memberi. Apapun itu, pasti kita pernah memberi kan?
Pertanyaannya adalah, kenapa kita memberi? Karena motivasi memberi atau alasan memberi ternyata lebih penting daripada perbuatan memberi itu sendiri loh. Dan Paulus menunjukkan, kasih tahu sama kita bahwa pemberian yang benar itu pasti lahir dari hati yang udah disentuh sama Tuhan, yang udah disentuh sama kasih karunia-Nya. Nah, sebelum kita lanjut, Kak Felis kasih waktu, kita semua buka Alkitabnya. Kalau yang nggak bawa Alkitab, boleh pinjem sama kakak-kakaknya. Kakak-kakak, tolongin adik-adiknya kasih Alkitabnya. Yang punya handphone, sepakat handphonenya cuma dipakai untuk baca firman Tuhan atau Alkitab aja. Yang belum download, jangan lupa download, jangan ngambil dari Google. Gitu ya. Buka dan baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Sekali lagi, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Kak Felis kasih waktu 2 sampai 3 menit. Kelamaan nggak ya? Ya udah kita tes saja untuk kalian baca terlebih dahulu. Kakak-kakaknya minta tolong ya dicek adik-adiknya udah baca atau belum, atau bukanya jangan salah. Tahu-tahu malah bukanya buka puasa, bukan. Ya udah pokoknya buka Alkitab yang benar. Dikasih waktu terus baca dulu ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Silakan dibaca dulu. Nah, udah baca semua kan? Kak Felis mau share beberapa poinnya. Kalau teman-teman cek di 2 Korintus 9 ayat 7, itu bacanya gini. God loves a cheerful giver. Ya kan? God loves a cheerful giver. Bahasa Indonesianya adalah sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat ya, dengan sukacita. Paulus nggak bilang bahwa Tuhan mengasihi dia yang kasihnya paling banyak. No. Yang ngasihnya yang paling terkenal, barang-barang branded. No. Yang kelihatan di depan orang, ngasihnya dengan benar-benar memberi yang banyak. No. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa tahu? Karena Kak Felis ulang kali bilang, karena Tuhan ngelihatnya hati. Karena 2 orang bisa memberi jumlah yang sama, tapi dengan motivasi yang berbeda. Bener gak sih? Contohnya apakah? Banyak lah. Ada teman-temanmu, kamu mungkin pernah ngalamin, yang baik banget sama kamu. Yang satu memang benar-benar baik, tapi yang satu jangan-jangan ada maunya. Ada cowok lagi deketin cewek, baik banget deh, ada maunya supaya jadi pacarnya, misalkan begitu.
Tapi ada yang lain bener-bener baik sama kamu. Kenapa? Karena memang perhatian sama kamu, pengen kamu bener-bener merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupannya. Dan itu menandakan bahwa manusia bisa berbuat sesuatu yang baik, tapi pertanyaannya, motivasinya apa di baliknya? Aksinya bisa sama, motivasinya bisa berbeda. Dan Tuhan melihatnya hati. People see the gift, but God sees the motive. Kadang kita upload sesuatu, kita melayani, kita melakukan apa yang baik, bukan untuk menginspirasi, bukan memang untuk mengasihi Tuhan, tapi karena pengen diperhatiin, pengen disayang, bukan karena cinta Tuhan, tapi pengen dianggap, pengen disayang sama kakak-kakak, biar bisa dilihat lebih rohani dari yang lain. Dan hari ini Tuhan ajak kita sama-sama periksa hati kita yuk. Kita melayani kenapa? Karena hati yang disentuh sama Tuhan dan bersuka cita karena kebaikannya, atau karena yang lain. Ingat ya, firman Tuhan bilang tadi, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita ini urusan hati, memberi karena Tuhan sudah baik lebih dulu sama kehidupan kita. Memberi karena Tuhan udah sayang sama kehidupan kita. Memberi karena Tuhan udah begitu baiknya buat kehidupan kita. Kalau kalian ingat di minggu kemarin Kak Felix sharing dan kita temukan sama-sama, banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Alasan yang sederhana, banyak banget. Sehingga waktu kita memberi, kita bisa memberi dengan sukacita. Karena alasannya Tuhan yang lebih dulu baik buat kehidupan kita. So, periksa hati kita di poin pertama ini. Apakah hati kita memberi, melayani, mengasihi, melakukan apa yang baik karena hati kita dipenuhi sukacita daripada Tuhan, bukan yang lain. Lalu selanjutnya di 2 Korintus 9 ayat 8, bacanya gini, and God is able to bless you abundantly. Kalau ngomongin bahasa Indonesianya, di ayat 8 begini bilang, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu. Bahkan di sini tulisan gini, kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bukan sekedar cukup, tapi berkelebihan. Coba bayangin. Jadi ternyata Tuhan memberkati kita bukan supaya kita sukses, terlihat keren, supaya kita lagi terlihat baik dan lain-lain. Tidak. Tuhan memberkati kita supaya kita jadi saluran. Unlocking. Anakku pulang. Ngapain sih? Ada Kak Icon. Anakku juga pulang. Ada Kak Icon. Ada Kak Icon juga. Oke, udah di kamar sekarang. Anak-anak udah pada pulang biar nggak berisik. Maafkan ya, kita lanjut ya. Tuhan memberkati kita bukan supaya kita terlihat keren, terlihat berhasil, terlihat lain-lainnya, tapi Tuhan memberkati kita untuk kita bisa hidup menjadi saluran. Sama-sama bilang, saluran. Karena air yang mengalir, air yang segar. Tapi kalau yang berhenti, jadi air yang keruh. Begitu juga dengan berkat. Karena berkat nggak pernah dimaksudkan untuk kamu nikmati sendirian, tapi untuk dibagikan jadi saluran berkat buat orang lain. God never blesses us just to raise our standard of living. He blesses us to raise our standard of giving. Ingat ya, banyak hal sederhana yang Tuhan kasih sama kehidupan kita, yang jadi alasan kita untuk mengucap syukur, banyak banget. Waktu yang kita punya, perhatian yang kita bisa berikan, uang yang kita punya, talenta, kemampuan, banyak hal di dalam kehidupan kita. Ingat, itu cuma titipan. Sehingga kalau tahu itu titipan, dipakainya bukan untuk kepentingan kita sendiri saja, tapi juga untuk orang lain. Dan kita lanjut ke 2 Korintus 9 ayat 12-15. Kalau teman-teman baca, Kak Felix bacain sebentar. Secara sederhana bilang begini, bahwa tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah, sebab pelayanan kasih yang Dia berikan, yang diberikan, melimpahkan ucapan syukur kepada siapa?
kepada Allah. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu, karena kemurahan hatimu. Dan ini jadi bagian yang paling indah dari setiap pemberian kehidupan kita. Kalau teman-teman baca sekali lagi bahwa many expressions of thanks to God yang diberikan kepada orang-orang yang ada di situ, dan ini jadi bagian paling indah. Paulus bilang begini, kita memberi dengan benar, orang lain bersyukur kepada Tuhan. Bukankah itu jadi keindahan bahwa apa yang kita buat, kebaikan yang kita berikan, hal sederhana yang kita kasih, mungkin sebatas waktu, perhatian kita, pertanyaan apa kabar, gue berdoa lo baik-baik aja, dan lain-lain yang sederhana kita berikan, jadi perpanjangan kasih Tuhan buat mereka yang menikmatinya. Persis kayak sketsa tadi, yang karakter yang kedua. Iya sih, yang pertama ngelakuin semuanya, pengennya terkenal, pengennya dilihat orang dan lain-lain. Tapi yang orang yang kedua ngelakuin semuanya dengan diam-diam, nggak peduli dilihat orang atau tidak, nggak peduli dinilai orang atau tidak. Bukan untuk terkenal, bukan untuk viral, bukan untuk dipuji, tapi melakukannya karena apa? Karena jadi bagian ucapan syukur sama Tuhan karena kebaikannya. Dan hal yang sederhana ini dengan kesadaran aku bersyukur sama Tuhan, dan aku memberikan hidupku saluran, sehingga hidup yang saluran ini bisa mempermuliakan Tuhan. Teman-teman bayangin deh, bukankah itu hal yang luar biasa ketika orang menikmati kebaikan dari hidup kita dalam kesederhanaan, dalam apa yang kita bisa berikan, dan mereka mempermuliakan Tuhan. Kita loh yang sekecil ini, melakukan yang sesederhana ini, bisa dipakai Tuhan untuk mereka, orang lain, menikmati kebaikannya melalui kehidupan kita. Luar biasa banget gak sih? The best generosity leaves people thinking about God, not about us. Apa yang kita berikan, kebaikan yang kita berikan, membuat orang akhirnya mempermuliakan Tuhan, berpikir tentang Tuhan, melihat dan menikmati Tuhan, dan akhirnya bilang gini, aku bersyukur loh sama Tuhan, aku bisa bersyukur sama Tuhan karena ngelihat kebaikan Tuhan, karena ngerasain kebaikan Tuhan melalui kehidupanmu. Sama seperti Tuhan Yesus, dia hidup nggak cari followers, nggak cari terkenal, nggak cari viral, tapi dia hidup mengerjakan kehendak Bapaknya, ia taat kepada Bapaknya, dan juga mengasihi kita. Mengasihi kamu, coba bilang sama kanan kirinya, mengasihi kamu, mengasihi aku juga. Tuhan Yesus melakukannya buat kita, melayani kita lebih dulu, sehingga memampukan kita hidup jadi berkat buat orang lain, karena lebih dulu menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan gak tanya, udah seberapa banyak pelayanan, jadwalmu udah sejauh apa, udah sesering apa, di gereja mana aja, dan lain-lain. Tidak. Tapi Tuhan tanya, kamu ngelakuinnya kenapa? Alasannya apa kamu ngelakuin? Kamu cari apa melakukan? Dan harapannya, dari firman Tuhan sederhana ini kita sadar apa yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk viral, bukan untuk dikenal orang, bukan untuk dilihat orang, tapi untuk Tuhan yang terlihat melalui kehidupan kita. Dan hari ini teman-teman akan diberkati dari kesaksian teman kalian. Silakan. Oke, halo semua, nama aku Kak Kris, dan aku ini adalah orang yang awalnya memang sudah Kristen sejak lahir ya teman-teman ya. Jadi aku first generation Christian. Second generation, sorry. Sebelumnya aku nggak pernah membaca Alkitab dan dengan keinginan sendiri atau dengan kehendak sendiri, dan tidak pernah mencari wajah Tuhan Yesus lah, istilahnya gitu. Dan hidup berjalan aja terus mengalir tanpa adanya mengetahui siapa penebus aku atau pencipta aku. Tetapi aku ini mulai membaca Alkitab dan tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus pada aku umur 14 tahun. Dan singkat ceritanya, sampailah aku di masa kuliah. Di awal tahun 2022, aku lagi mencari komunitas rohani anak muda karena aku rindu dan untuk mencari teman-teman yang seusia dengan aku ini untuk bisa ngobrol bareng, sharing dan memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng. Dan akhirnya di bulan Mei ini, aku datang ke ICI dan masuk ke Impact Youth.
Dan setelah 1 bulan ibadah di Impact Youth itu, aku merasa nyaman dan sukacita. Di minggu pertama bulan kedua, aku masuk ke ruang ibadah dan pas sebelum ibadah aku diajak untuk daftar menjadi usher. Dan tentu aku menerimanya karena ini adalah pertama kali aku pelayanan. Dan sebenarnya aku itu enjoy melayani menjadi usher. Dan pada singkatnya, setelah 2 tahun melayani, aku menjadi ketua usher. Dan pas kakak udah menjadi ketua usher, aku memang pernah dalam fase di dalam gereja di mana aku pelayanan dengan tujuan yang sangat salah hatinya. Aku takut kehilangan jabatanku dan makanya aku jadi mau pelayanan terus. Aku ngerasa kalau aku malas-malesan dan nggak pelayanan lagi, maka orang-orang akan kecewa kepada aku dan kepercayaan mereka terhadap aku menjadi turun dan aku nggak boleh atau nggak dipercayakan lagi untuk pelayanan lagi dalam jabatanku ini. Pada suatu tertentu aku jadi burnout dan akhirnya aku udah give up dan aku ngerasa sangat kosong di dalam hatiku dan aku ngerasa kok kayak gini-gini aja gitu ya pelayanannya gitu loh. Dan aku ngerasa pelayanan ini bikin capek aja gitu loh. Dan aku pengen mau keluar. Tetapi di saat aku mau keluar, aku konsultasi dulu ke Kak Beni, ngomong dulu Kak Beni. Dan di situ Tuhan memberi aku ya pertolongan lah dan jawabannya. Aku sadar kalau aku pelayanan itu sebenarnya bukan buat jabatanku. Dan nggak ada yang abadi kok sebenarnya kan. Jadi dan aku pelayanan buat anak-anak sebenarnya yang lebih muda untuk aku dan yang setara usianya dengan aku. Jadi aku pelayanan bukan untuk diri aku sendiri melainkan untuk regeneration, untuk generasi. Aku pelayanan untuk menunjukkan terima kasihku ke Tuhan Yesus karena kematian Dia dan kebangkitannya buat aku di atas kayu salib. Masa Tuhan Yesus sudah mati dan memberikan nyawanya buat aku, tetapi aku nggak rela melayani yang lain. Kan Tuhan Yesus bilang kan ya, bahwa kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Meskipun aku harus mengurus juga adik-adik aku di rumah dan juga magang dan juga mungkin kuliah dan juga berusaha untuk improve myself, tetapi aku harus tetap melayani Tuhan dengan tujuan yang tulus dan melakukannya sebaik mungkin. Kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus juga bilang bahwa anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani dan malah memberikan nyawanya. Kita bisa pelayanan karena anugerah Tuhan Yesus juga kok sebenarnya. Kalau nggak ada anugerah Tuhan Yesus, ya kita nggak bisa pelayanan, nggak bisa ketemu teman, hangout, dan juga bahkan sesimpel bernafas pun kita nggak bisa sebenarnya. Kasih karunia Tuhan Yesus itu sangat luar biasa bukan? Kasih karunia Tuhan Yesus itu sebenarnya apa sih? Ya kasih karunia Tuhan itu simple. Itu adalah bahwa Dia telah menembus dosa aku dan kalian semua. Dan membebaskan kami semua dari jerat dosa yang mengikat. Maupun bagian apa di dalam hidupmu yang masih terikat sama dosa, Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengangkat semua itu dari hidup kita. Aku percaya kita semua bisa mensyukuri kasih karunia Tuhan Yesus di hidup kita masing-masing dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Sekian itu kesaksian aku. Terima kasih. Dan ada surprise ya teman-teman ya. Ada satu lagi yang akan kesaksian dan namanya adalah Journey dan itu adalah dari Amerika ya. Jadi mari kita sambut dengan hangat. Journey, you can step forward. Hi, my name is Journey Williams, and I'm from America, and I live in Oklahoma. I'm excited to give a short testimony to you guys today. You guys are pretty awesome. God is so good, and He's always been good and merciful to me. When I was younger, basketball had a huge part in my life, and it was my passion. I worked very hard because it was something that meant a lot to me and it was something that I wanted to succeed in. I remember countless nights in the gym, working hard, trying my best, and then I remember other nights where I would just cry and pray to God because I didn't want to fail. In high school, my senior year, it was the best year. I played a lot, we made it to the state tournament, we made it all the way to the finals, and we got second. Although it wasn't first place, it was a place that we were very proud of and that nobody even thought that we would make it that far. And then I had the opportunity to play in college. So I played in a junior college for 2 years, and the second year I got a full scholarship. And that is just something that me and my parents were praying about
And I'll never forget the phone call when my coach called and said that I had earned a full scholarship, and I instantly just thanked God because I knew it was from Him. The Lord has shown me favor and blessed me in many ways throughout my life, and basketball is just a great example of that. But basketball is not my life anymore. God is bringing me to new things. He has shown me so much in this season of my life. I've had to run to Him and really rely on Him. I realize that in this new journey that I'm stepping out of old things, it's important that I keep my faith. I'm almost 21 years old and I'm still working on my testimony. I'm still on this journey with the Lord, just like every single one of you. There are things I'm still working on, learning and experiencing. He has given me so much strength, and when I look back, I realize not just the blessings, but His mercy, His grace, and His love. I realize He's been there with me the whole time. Being here in front of you in Indonesia is the biggest blessing itself. Stepping into change, a new season, or even just growing in your walk with God, it can be very challenging, especially when you can't see what lies ahead. But that is why we have faith. Faith for the unseen, trusting God with the outcome, our outcome. When I look back, just in my journey in basketball or just everything that He's done in my life, it's not only the blessing, but it's just when it comes to what the Lord has done, not just in basketball, but in my life, I just thank Him and I just say, thank you, Jesus. Because I'm not thanking Him only for the blessing, but for taking me through a journey of faith. And I just want you guys to think on a time that God has done something for you, a time where He has blessed you too. If God did it for you then, He can do it for you now, and even better. Even if you can't see or picture your future, the Lord is planning everything out, and His plan is the best plan. So don't give up. Be brave, be courageous, run to God. Don't turn your back on Him, and be wholeheartedly in with Jesus. Be 100% for Him. He will bring you to better places, new places, and you will see bigger blessings than you've ever had before. There is a scripture that I have been declaring over my life recently. It's Isaiah 40:31. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So keep trusting, keep believing, keep your faith, and remain in Him, because it's worth it all. Sekarang kita mau masuk pengumuman. Yang pertama adalah... Nah, teman-teman, di sini siapa yang sudah ikut Komsel? Saya. Wah, masih banyak. Ini belum pada ikut. Jadi, teman-teman bagi yang belum ikut Komsel, boleh join di Komsel kita supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh. Jadi di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu adalah YP dan pelajar. YP itu untuk pelajar, YM untuk mahasiswa. Dan pilihan untuk ikut Komselnya itu ada online dan onsite. Jadi online-nya itu melalui via Zoom. Kalau onsite-nya itu di setiap hari Jumat, Sabtu. Hari Jumat dan Sabtu di Youngsters, dan untuk hari Jumatnya itu di YTP. Oke, nextnya. Oke, teman-teman, kita mau mengingatkan sekali lagi untuk selalu membawa Alkitab dan buku OIA kalian. Tapi kalau teman-teman gak ada Alkitab, santai aja. Kalian boleh download aplikasi Alkitab yang ada di HP kalian. Nextnya. Next. Oke, bagi teman-teman yang punya banyak pertanyaan tentang firman Tuhan atau yang lainnya, yang penting masih berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, boleh scan QR di atas buat masuk ke formnya, dan tuangkan semua di situ pertanyaannya biar kakak-kakak juga dapat membantu untuk menjawab. Iya. Oke, benar next. sekali. Next. Teman-teman, kalau ada masalah apapun yang ingin didoakan oleh tim doa kami, silakan scan QR code yang ada di belakang layar supaya kalian bisa didoain tim doa kami. Tapi kalau kalian gak mau didoain sekarang dan just in case mau jaga-jaga biar bisa didoain, muter-muter, silakan fotoin QR code yang ada di belakang supaya bisa di-scan di rumah. Oke, next. Oke, next. Nah, teman-teman, setiap bulannya kita ada kegiatan. Di minggu pertama kita ada small group. Di minggu keempat ada Bible study. Jadi teman-teman, di minggu pertama itu jangan lupa membawa notebooknya.
Dan Alkitab juga setiap hari Minggu ya harus dibawa. Iya, benar sekali. Nextnya, Nah, teman-teman, di sini sudah daftar trader semuanya. Oke, teman-teman sebenarnya harganya ada 850. Jadi teman-teman dapat diskon. Jadi bagi yang belum daftar, silakan daftarkan diri Anda. Selagi masih ada diskonnya, potong 50.000 ya. iya. Tiba-tiba besok udah 850 lagi. Jadi harus segera. Ya teman-teman jadi disarankan untuk segera mendaftar. Soalnya kita hanya ada limit 150 orang dan Oh iya, jadwalnya itu di 2 sampai 4 Juli ya. Udah pasti libur sekolahnya. Nggak mungkin udah masuk. Oke.